Akhwafillah rahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai rapat sedikit saja kita dengarkan sebuah ungkapan ya. Dalam sebuah ungkapan dijelaskan di sini, kafaratul ghibah antas tagfaru liman iktabatahu. Artinya kafaratul ghibah, kafarahnya ghibah. Hari ini Masya Allah ya, ghibah itu kayak apa ya, di media sosial. Begitu kita lewat, di beranda kita muncul ghibah ya. Di mana-mana ketemu ghibah, dan kadang juga kita terbesit juga dari lisan-lisan kita juga kalimat ghibah. Ya, karena kita manusia biasa yang kadang lupa atau luput. Maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ, saling memberikan peringatanlah kalian, فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, karena saling memberikan peringatan sangat bermanfaat bagi sesama orang yang beriman. Ketika hari ini ghibah ada di mana-mana dan siapapun bisa melakukannya, bahkan mungkin orang-orang yang berilmu pun kadang masih melakukannya. Maka dalam kalimat ini kafaratul ghibah, ya, kafarah atau pembayaran atau ghibah, penggantian dari ghibah adalah antastagfaru, yaitu dengan cara beristighfar. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini kita perbanyak istighfar. Rasul sendiri setiap ada sholat itu beliau beristighfar. Bahkan dalam sehari lebih dari 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Menandakan bahwa pengampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan istighfar. Bahkan dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah katakan istighfaru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara. Ya, istighfaru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafar, maha pengampun. Ya. Maka dalam kalimat ini ketika kita ingin mengkafaratkan atau menggantikan atau ya dendalah seperti itu dengan gibah yang telah kita lakukan, maka antastagfaru, perbanyak istighfar atau beristighfarlah kepada Allah. Dan liman igtabatahu, ya, dan kemudian meminta atau memohon maaf kepada orang yang digibahi. Ya. Kalaupun nggak ketemu orangnya cukup meminta kepada Allah ampunan, ampuni dia, doakan dia, ya. Doakan dia. Jadi ketika hari ini kita menggibah seseorang, doakan dia kebaikan. Ya, karena lisan kita ini pasti pernah melakukan itu. Maka pentingnya adalah saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian dalam kalimat yang lain, isnatani muhlikatani, ya. Ada dua perkara, ya, yang membinasakan, ya. Isnatani, ada dua perkara muhlikatani yang membinasakan. Yang pertama al-ujub, ya, yaitu menyombongkan diri dengan ilmu yang dimiliki. Ya, itu nanti jadinya kegibah lagi ya. Ketika kita merasa paling pintar, kita merasa kita sekolah kita di luar negeri, ya kita pernah di pesantren atau kita pernah sekolah tinggi, kemudian merasa ujub dari apa yang dia miliki, kemudian menganggap remeh atau menganggap kecil orang yang di luar dari kita, nanti kan ujungnya ujub ya, ujungnya gibah lagi gitu kan. Kenapa? Pasti kita akan ngomongin orang yang lebih di bawahnya kita. Wah, siapa juga si Fulan. Fulan kan A, B, C, D, dan seterusnya. Inilah bahayanya antara ujub dengan gibah. Wal kunut, ya, dan putus asa. Jadi ada dua perkara, isnatani muhlikatani. Dua perkara yang membinasakan. Yang pertama ujub, kemudian yang kedua wal kunut atau putus asa dari rahmat Allah. Maka terakhir, yuk kita jangan putus asa. Ketika hari ini mungkin ekonomi lagi sulit ini, terus terang anak perhatikan semua ekonomi lagi sulit ya. Kalau orang pasar bilang lagi pedis apa-apa ini, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang mungkin pekerjaannya belum maksimal untuk menghasilkan maisha, ya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang sudah jalan, yang sudah bagus, maka tetap bersyukur agar kita diberikan tambahan dari rasa syukur kita.
Dan dalam hal dakwah juga jangan putus asa ketika mungkin hari ini saya belum bisa melakukan ini, jangan putus asa. Ya. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Semua niatkan kebaikan dan insya Allah kita berada di kelompok ini, kita berada di komunitas ini untuk melakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Kalaupun nanti ada yang terjerumus dalam hal keburukan, ya ingatkan karena kita manusia biasa. Ya. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan satu sama lain. Demikian semoga bermanfaat pertemuan pada malam ini sebagai sedikit tausiah untuk diri ana sendiri dan untuk antum semua. Semoga Allah pertemukan kita di lain waktu. Kalaupun kita mungkin tidak dipertemukan sebagaimana di grup dikatakan kita adalah calon mati semua. Maka mungkin sebelum pertemuan yang akan datang, siapa tahu nanti dari salah satu dari kita meninggal duluan atau mungkin ana meninggal duluan. Maka mulai malam ini mohon dimaafkan kalau jika ana ada kesalahan dan begitu juga sebaliknya ketika antum punya salah dan seterusnya. Ana juga maafkan antum semua. Semoga Allah pertemukan, kalaupun tidak di dunia, kita dipertemukan di surganya Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan akhiri kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.